Berarti kan Kak Rusta kan sebenarnya jobnya banyak nih. Latih di Semansa, ngelatih di Akademi Elit masih dong, otomatis masih Iya, jalan. kalau libur aja sih. Kalau libur dan di Bali United itu gimana ngebagi waktunya? Apakah itu juga menjadi berimbas di DBL Semansa kalah dan akhirnya di luar sana lagi kembali Iya. apa namanya suara-suara sumbang tentang Kak Rusta yang melupakan Semansa. Nah itu gimana pendapatnya Kak Rusta? Ya dengan kesibukan saya di Bali United kan beberapa ya kita kan harus skala prioritas nih. Dengan skala prioritas yang mana harus diutamakan, yang mana enggak. Kalau di Semansa sih waktu itu kan saya kan mengajak Gus Yudi tahun pertama di BU saya ngajak sama Indra kan, Indra karena mungkin saya waktu itu benturan bakal benturan nih, pasti ajak asisten pelatih kan, Madi Indra, saya minta bantuin, sekarang jadi bergabung di Bali United juga kan. Terus yang tahun kedua ini di Semansa saya tunjuk Yudi jadi asisten saya yang ya mungkin saya nggak bakalan bisa full lagi di Semansa kan karena kesibukan saya dan jadwal latihan BU juga kadang-kadang sering berubah gitu loh. Jadi nggak mungkin full di Semansa lagi, nggak mungkin full di Elit lagi, di Santo Yosep beberapa emang sudah ada pelatihnya, asistennya masing-masing gitu. Jadi mungkin saya sekarang posisinya saya mungkin ngasih masukan, ngasih program segala macam ya untuk kebaikan dia juga, belajar juga dari saya. Ya, kemungkinan nanti kalau dia sukses megang Semansa bisa berulah gitu. Kan saya nggak mungkin terus-terusan akan di sana gitu. Karena kemarin kan sempat kira-kira siapa nih yang bisa menggantiin di Semansa segala macam kan itu ada omong-omongannya kayak begitu lah gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya kalau saya sendiri menanggapi suara-suara sumbang di luar sana itu apa yang terjadi kepada Kak Rusta untuk di Semansa terutama ya. Kalau di BU kan memang nggak ada suara sumbang. Sekarang kan karirnya Kak Rusta di Semansa nih setelah kemarin kalah di DBL. Itu padahal kalah di DBL itu kok kayaknya kiamat banget ya buat Semansa ya. Jadi saya juga heran gitu loh. Padahal masih bisa sebenarnya, cuma kok apakah karena semuanya menggadang-gadang Semansa akan juara? Berarti kalau kayak gitu kan sombong banget rasanya kan. Dan akhirnya kalah. Tapi begitu kalah yang kena Kak Rusta. Karena Kak Rusta nggak bisa membagi waktu. Nah itu depresi nggak sih Kak Rusta? Ya kalau kita ngomongin Semansa sih sebenarnya seru ya, maksudnya orang lihatnya kan Semansa pasti juara. Ya. Semansa pemainnya bagus-bagus nih. Nah, orang itu tidak tahu di belakangnya tuh selama saya megang Semansa tuh nggak tahu konfliknya tuh besar banget. Nah ini yang orang lain tuh nggak tahu gitu ya. Yang pertama kalau saya pernah nih dimaki-maki sama orang tua. Dimaki-maki, dibilang omongannya kasar lah gitu. Di depan saya, di depan anak saya. Di depan anak saya waktu itu masih kecil gitu. Ngomongnya kasar banget lah gitu. Terus ngomongnya gara-gara anaknya itu tidak saya masukin 5 pertama. Tapi dia masuk tim. Cuma nggak masuk starting five. Pertama. Gara-gara itu kekecewaan mereka dia gitu. Katanya saya dibilang aplikasi. Waktu itu kan masih zamannya itu kuarter 1 pemainnya harus ini, kuarter 2 mainnya ini. Nah karena saya punya strategi kan otomatis anaknya nggak masuk nih. Anaknya bagus. Anaknya tuh bagus banget gitu. Nah karena tidak bisa bergaya kan mungkin waktu itu kan 5 pertama kan berdiri dipanggil. Kalau yang cadangannya kan dia hanya jalan-jalan doang kan, berbaris biasa. Nah tapi final dong nih. Final, kita ngomongin final. Terus kecewa, saya dibilang pilih kasih.
Terus saya bilang begini sama orang tua, ibu, anak ibu ini emas, mau dibuang di kali pun anak ini tetap emas, saya bilang gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Mau dia di cadangan, mau di inti, dia bakal kelihatan bagus. Anak ibu ini bakalan pasti kepilih kok. Saya yakin anak ibu ke Amerika. Dan benar dia kepilih anaknya dan lolos ke Amerika waktu itu. Siapa ya? Ya mungkin ya nanti coba dikira-kirain aja siapa. Nah, ini udah kira-kira nih. Terus Masa iya itu? Harusnya dia lolos ke Amerika, akhirnya ya karena nggak tahu kenapa dia nggak jadi berangkat gitu loh. Nggak jadi berangkat ke Amerika, dia milih waktu itu ada timnas junior lah gitu. Nah itu yang orang tua, iya kalau nggak, ya mungkin orang tua kan pingin yang terbaik ya buat anaknya ya. Tapi ya dari dulu saya sudah mengalami hal-hal yang begitu gitu loh. Jadi orang taunya kan semasa juara, pemainnya bagus gitu. Sedangkan di belakang itu ada konflik yang benar-benar, gini biar di semasa itu kan pemainnya banyak nih, pemainnya banyak dan bagus-bagus gitu ya. Maksudnya bagus, bisa 2 tim lah kita ngirim sebenarnya kan. Nah kalau kita dengan pemain yang banyak ini, kita buat seleksi nih. Kita buat seleksi, terpilih ada 12 orang. 12 orang ini terpilih, kira-kira yang nggak kepilih ini kecewa nggak? Ya jelas. Kecewa. Betul. Orang tua kecewa nggak? Kecewa. Konflik nggak? Iya. Satu itu. Yang kedua, dengan sudah terpilih ini 12 nih pemain. Itu pusing nih saya milih nih. Kadang-kadang saya mepet-mepet banget baru saya pilih 12. Nah, udah terpilih 12 tim, 12 pemain, kita mainin sedikit. Ya pasti ada aja. Pasti masalah ada aja. Ya pasti ada aja. Kak Rusta gini. Kebetulan kemarin-kemarin itu kan kita saya juara kan. Orang tua nggak berani komplain karena juara. Nah yang kemarin terakhir ini ya terjadilah karena kita gagal juara, ya dibilanglah saya nggak bisa ngelatih. Dan mereka juga nggak melihat prestasinya saya dulu gitu. Ya sekarang kita bayangin kan kita banyak faktor lah, kemenangan kekalahan itu kan banyak faktor. Kira-kira anaknya lihat sendiri masuk nggak sih, waktunya free throw masuk nggak sih, kan itu harus juga jadi ini kan. Kita waktu itu kalah sama Resman itu, kita free throw-nya nggak ada yang masuk gitu. Hanya berapa persentasenya, parah banget. Mainnya kita bener-bener yang kacau ya. Nah itu konflik lagi ya, kalau main sedikit konflik, jadi apalagi kalah lagi isinya kan. Wah udah mulai bergejolak. Mulailah ada omongan-omongan kalau saya tuh keluar dari Semansa. Sedangkan saya di Semansa ini kan megang Semansa ini kan targetnya ini jangka panjang nih buat anak-anak nih. Karena kan saya pribadi kan punya standar, kamu di SMA harus sudah bisa begini. Kalau menang kan menurut saya kan itu bonus ya. Pasti orang saya pernah kalah lawan Resman, pernah kalah lawan Soto Yosef, pernah kan juga. Ya memang udahlah bagian dari. Tapi kan anak-anak ini progresnya bagus nggak sih ke depannya? Cocok nggak sih untuk jadi pemain nasional, pemain pro segala macam? Itu yang lebih penting bagi saya gitu loh. Jadi orang tua ini tidak tahu gitu loh gimana saya mikirin anak-anak mereka gitu, sejauh itu gitu. Jadi saya bina mereka bukan untuk hanya di sini aja gitu loh. Bukan hanya untuk DBL, mereka ini potensinya besar banget loh, masih panjang banget gitu loh. Tapi kan balik lagi kan sekarang ego anak sama ego orang tua, karakter anak itu kan bisa, karakter orang tua kan mempengaruhi karakter anak-anak. Sekarang anak umur SMA ini kan mereka harus belajar ngambil keputusan mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau orang tuanya terlalu egonya tinggi, ya menurut pengalaman saya ya, dia bakalan keluar dari jalur nih. Keluar dari jalur agak susah, susah. Karena dibina pun juga susah. Nah, membina kan kita kan
kalau menurut saya pemain sama pelatih itu punya etika lah. Ya, punya etika itu yang paling penting karakter anak-anak ini. Dia sudah bisa menghargai pelatihnya, itu yang paling penting. Jelas, gitu loh. jelas. Ya gimana pun juga mereka nih harus dibina dengan benar gitu loh. Ya. Bukan saya bilang di sana binanya salah, enggak. Lu harus menghargai, lu pelatih lu siapa sih? Lu bisa nggak menghargai orang lain, gimana perasaan orang, keputusan lu bener atau enggak. Jangan dengan apa namanya, orang tua ini kan punya andil ini, ya punya andil besar buat perjalanan mereka. Dan saya bilang sama orang tua, nggak semua yang saya bina tuh jadi pemain pro. Ada yang jadi akpol, jadi dokter segala macam. Tapi mereka punya respect sama pelatihnya gitu. Ya kan, punya respect. Mereka selalu nanya ke saya. Saya sama Winston sama Tudi itu masih komunikasi bagus. Saya bilang mereka tuh respect gitu loh. Tetap kita kontak sama. Jadi kalau mereka sudah mulai terlalu apa ya dibilang ya, terlalu mengikuti egonya orang tua tuh agak susah gitu loh. Mereka nggak punya karakter yang kuat nanti di kedepannya gitu loh. Itu yang pengalamannya saya. Nah itu yang bilang orang tua masuk ke dalam ke ranah, sedangkan kan ke pelatih aja, ke ranah pelatih juga. Sedangkan pelatih kan punya treatment sendiri kan, masing-masing pelatih itu beda gitu, punya treatmentnya beda-beda. Gimana caranya dia buat tim ini menjadi satu kesatuan, segala macam. Hal-hal yang batasan-batasan orang tua tuh cukup support aja, lu percayain sama pelatih lu. Ya buat tim ini gitu. Jangan sampai harus gini. Ya kalau saya kan bukan, kok jadi pelatihnya pelatih. ya ngomongnya kan saya kan bukan pelatih kemarin sore gitu. Ya kan, tapi saya ambil ya positifnya aja. Mungkin dia pingin semasa juara lagi gitu. Kita komunikasi. Saya sih nggak terlalu ambil pusing ya. Soalnya kan kalau udah di SMA kan hanya 3 tahun nggak tamat. Ya kan. Kita di sini selalu tetap kita jadi pelatih gitu loh. Ya tetap menjadi. Dan ketemu orang baru lagi, Seleksi alam lah. Kalau kalian di kelas 1 masuk tim, nanti kelas 2 nggak improve, udah kelas 1 yang bagus, ya udah lu bakalan bakalan ini nggak selalu terus kepilih gitu. Karena jenjangnya beda, tapi tingkat skillnya ternyata yang adik kelasnya jauh lebih bagus, ya kita pakai yang lebih lama. Nah, makanya. Ya, ini kelas 3, ini kelas 1. Karena skillnya sama ya, otomatis kita pilih kelas 1 kan. Dan yang terjadi sekarang itu kan orang tua banyak yang membanding-bandingkan anaknya sama anak orang lain. Benar. Itu satu. Jadi yang dan caranya bukan memotivasi anaknya loh. Ya. Tapi merubah. Jadi istilahnya dia mau gini yang saya lihat itu kalau anaknya gagal, dia menyalahkan orang lain. Yang terjadi tuh jangan itu menyalahkan orang lain, mencari orang-orang yang membela dia gitu. Sedangkan kita di sini kan sebagai pelatih kan punya caranya sendiri yang lagi kan. Gimana lu kalah, lu bangkit, lu tetap ayo bareng-bareng nih. Bangkit bukan melarikan diri dari kenyataan kan. Gitu. Lu gimana mau kompak, gimana mau lu nggak bisa ini malah diarahkan yang lain-lain lah. Itu yang saya lihat sih, sering membandingkan kompetisi antara orang tua nih. Dengan yang kemarin tadi yang kita bahas, klub banyak, orang tua ikut mau mantau. Zaman saya kan nggak ada orang tua. Zaman kita main basket itu sama itu aja. Orang tua kita kan udah sibuk nyari kerja. Sekarang orang tua yang benar-benar yang mereka sayang gitu loh, sayang anaknya ya. Positifnya kan kita lihat di sana. Tapi terlalu jauh masuk ke dalam ranah
berarti bisa kita sepakati ya Kak ya. Jadi kalau misalnya fenomena yang sekarang ada di Bali itu yang saya pribadi saya sih bilangnya arisan ya, karena ini orang tuanya banyak, habis itu kadang-kadang dia ikut patungan, jadi positifnya ada, jadi orang tuanya ini sport sistemnya itu bagus ke anak-anaknya, tapi kalau melangkahnya terlalu jauh melampaui ranahnya pelatih, ya kita mangkal juga sih kadang-kadang juga. Cuma itu fenomena yang baru yang harus kita memang jalani kan gitu. Kalau Kak Rusta sendiri dengan fenomena seperti itu, Kak Rusta yang berpikirnya yang dah kita bawa asik aja lah gitu, atau Kak Rusta malah aduh jangan sampai deh Semansa bener-bener berubah seperti itu nanti jadinya. Tapi kalau yang negatifnya ya, bukan ke positifnya. Kalau positifnya kan kita pelatih pasti mau, tapi kalau nanti Semansa berubah ke arah negatif yang seperti saya bilang orang tuanya sampai bener-bener menguasai, itu Kak Rusta tuh gimana? Yang penting sih support dari orang tua tuh kita butuhkan ya. Ya sejauh mana sekarang orang tua ini ikut campur atau enggak gitu loh. Maksud saya ada batasannya lah. Ada tembok yang besar nih. Ini tim, ada pelatih. Ya, semua yang terjadi di masalah teknik taktik itu dipercaya sama orang tua, harus percaya sama pelatih gimana caranya. Apalagi sudah ditunjuk sebagai pelatih. Ini tuh udah nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. Program apapun harus disupport sama orang tua. Masukan, kritikan itu kan penting buat pelatih kan. Apalagi kemarin saya gagal tuh, kritikan banyak. Gitu. Ya saya terima. Tapi kadang-kadang ya itulah beberapa orang tua yang ya saya maklumi sih tujuannya mereka baik gitu, tapi mereka nggak tahu bahwa tim ini punya batasan. Yang nggak harus masuk, harus bisa pengen jadi beginilah, harus begini, bagusnya ini. Karena kan semua pelatih punya gayanya masing-masing gitu loh. Ya, nggak mungkin dong kita sebagai pelatih merubah gayanya kita mengikuti orang tua yang ada. Nah, tim ini pakai gaya saya nih. Gitu. Itu sih yang saya. Tapi maksudnya Wiri, pembatas yang Kak Rusta lakuin itu apa? Pembatasnya apa Kak Rusta? Ya jadinya istilahnya pembatas itu apa yang Kak Rusta lakuin untuk membatasi orang tua? Yang paling penting sih komunikasi. Komunikasi sama orang tua. Saya ini tujuannya begini loh. Tujuan saya bukan jangka pendek ya, kita kemarin gagal nih. Tapi ya kedepannya itu harus gimana gitu loh. Ya jangan sampai masuk, Kak Rusta ini harusnya begini. Emang punya lisensi orang tua, ya kan, karena ngerti caranya. Nggak taunya ya harusnya menang nih, semua tuh harusnya menang gitu loh. Kan orang tua kan pinginnya lihatannya menang aja, gitu. Nggak tahu prosesnya ini yang susah gitu loh. Kan kita harus menikmati prosesnya. Mungkin Semansa lagi turun, ya nanti one day nggak mungkin turun terus karena ada pasang surutnya lah. Kita bagus terus, sekarang turun lagi, ya masa nggak ada perbaikan gitu. Ya saya pikirnya sih ya mungkin bukan harinya aja sih Semansa gitu ya. Dan tahun ini memang tahunnya turun. Tahunnya Risman. Waktu kan kemarin tahunnya Diat Mika. Oh iya benar. Tahun Mika kan saya juga nggak hadir kan karena ada uji coba di BU. Dan waktu itu nggak ada gini. Kalau menurut kira-kira siapa yang pantas untuk megang Semansa? Kalau saya pribadi sih. Kira ditunjuk, dikasih kesempatan, kira-kira mau nggak? Oh, saya tidak akan meninggalkan sekolah saya. Saya tidak. Nggak mungkin. Enggak, maksudnya kan ini kan challenge nih. Kenapa itu? Challenge untuk megang Semansa. Enggak dulu dah. Mendengar ceritanya kayaknya serem. Saya masih suka ngurusin anak kecil dulu. Saya akan tetap di sekolah saya, apapun yang terjadi saya tidak akan meninggalkan sekolah saya. Berarti Kak Rusta sudah membuat langkah yang Kak Rusta sendiri, yang kayak tadi Kak Rusta sudah bilang, Kak Rusta sudah berkomunikasi, berarti kan masalah di Semansa sudah berjalan dengan aman.
aman dan nyaman. Semoga. Ya, lanjut. Yang lagi semoga optimis. Kalau misalnya tadi kan Kak Rusta udah bilang sudah menyiapkan coach-coachnya, atau mungkin nanti pada saat waktunya Kak Rusta akan fokus ke Bali United, membuat Bali United masuk ke babak playoff atau langsung juara. Dan untuk yang Denpasar sudah dipegang sama pelatih yang sudah disiapkan, Semansa sudah dipegang sama pelatih yang disiapkan. Kak Rusta fokus di Bali United Basketball. Kalau saya pribadi sih, Kak Rusta di mana aja, yang penting tujuannya mengembangkan, membina atlet-atlet bola basket di Bali. Ya, mulai dari Denpasar kan, yang paling dekat kan Denpasar. Siapa tahu nanti Kak Rusta bisa melanglang buana ya, kayak Sandy Keceng kan, bawa motor melanglang buana, jalan-jalan, apa namanya, nyari pemain dari daerah lumayan tuh Kak, bagus juga. Dan nanti tetap WM Sport Channel akan mensupport apapun basket yang ada di Bali, mau dimanapun, mau di daerah, mau di Denpasar, dimanapun itu kita tetap support. Kita juga dukung Kak Rusta apapun nantinya akan dilakukan. Kedepannya mau ngapain nih? Yang paling dekat dah, fokusnya Kak Rusta. Fokusnya ya untuk Bali United ya moga-moga kita dapat doa dari Semoton Bali. Kita sudah mau putaran pertama mulai di Bali ya kalau nggak salah ya. Oh, masa? Di bulan Januari. Ya moga-moga dapat informasi nih. Nah, saya nggak tahu. Moga-moga jadi. Ya, mudah-mudahan jadi. Kita harap ada lapangan yang layak untuk ini, untuk ABL-nya. Saya mungkin fokus di Bali United untuk kedepannya ini, tapi saya tidak lupa membina yang adik-adik dan membimbing pelatih-pelatih muda lah ya. Semoga bisa ada pelatih-pelatih generasi berikutnya lah yang mempunyai biar nggak dibilang saya lagi. Tujuan paling. Oke, terima kasih Kak Rusta sudah bergabung. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Aduh, apa nih? Tumen. Katanya kemarin Kak Rusta baju Bali ini. Ini saya kasih. Ada tulisan coach Erwin, keren. Yang terbaru dong. Yang terbaru kan? Yang kemarin kan? Baik, thank you. Pas wawancara pakai Bali United bukan pas review, bukan pakai Oke, thank you banget Kak Rusta. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas doanya. Dan habis ini Kak Rusta katanya mau meeting sama Bali United Basketball. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa. Selamat menikmati video yang partnya banyak ini, nantinya akan dipotong-potong ya. Mudah-mudahan semua impian masyarakat Bali melihat Bali United Basketball dan daerah-daerah yang lain juga basketnya semakin tumbuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.